Oke, kita ke bartender operasional. Pada intinya bartender non kopi ya di sini ya. Jadi bartender non kopi di sini itu membahas tentang minuman selain kopi. Minuman itu ada dua, ada alkohol dan non alkohol. Untuk alkohol itu minuman yang mengandung etanol, bahan kimia berbahan dasar makanan, bukan metanol, bahan kimia yang berbahan dasar zat kimia. Alkohol sendiri dibagi menjadi 3 kelas, ada bir, spirit, wine. Bir ini minuman berfermentasi dan diumurkan dengan dikasih CO2. Jadi kadar alkoholnya hanya 5% sampai 10%. Sedangkan spirit ini melalui proses fermentasi dan destilisasi atau disuling, lalu diumurkan. Dibagi menjadi dua, dry spirit itu ibarat sebuah bahan utama ya. Dalam mocktail itu bahan utama ada vodka, ada rum, ada whisky, ada gin, ada brandy, tequila. Nah, dia ini kadar alkoholnya lebih dari 40%. Sedangkan sweet spirit atau liquor ini sama kayak sirupnya koktail. Jadi dia ini alkoholnya sekitar 20 sampai 40%. Jadi dia itu lebih kerasa, buah, kacang, susu, kopi dan lain-lain. Untuk wine itu minuman anggur. Dia difermentasi lalu diumurkan. Kadar alkoholnya sekitar 10 sampai 30%. Ada 4, ada natural wine yaitu kayak red wine, white wine, rose wine. Ada sparkling wine yang dikasih CO2, champagne dan sparkling kayak dibuat Grand Prix ya. Pemenang Grand Prix dapat sparkling lalu disemprotkan. Lalu ada aromatic wine, wine yang dikasih aroma kayak martini, cinzano. Lalu ada fortified wine, port. Nah, itu adalah alkohol. Memang secara kelas internasional minuman itu hampir 50% alkohol dan 50% non alkohol. Cuma di Indonesia nggak semua daerah boleh jual alkohol, mungkin hanya Bali sama Batam. Tapi kalau kita kerja di luar negeri, minuman alkohol itu sudah biasa di masyarakat. Hanya di Indonesia aja karena ada budaya dan adat istiadat serta agama di lingkungan kita. Lalu non alkohol itu minuman yang tidak mengandung alkohol karena bahan dasarnya murni dari makanan maupun bahan minuman. Ada dua, terdiri dari jenis dan fungsi. Kalau jenis itu ada artificial water, natural water, sirup, jus, squash, suplemen, tradisional, coffee, coklat, and milk. Lalu ada fungsinya nutrishing, stimulating, dan refreshing. Oke. Pengertian minuman, minuman itu tidak mengandung etanol, tidak mengandung alkohol ya, dan layak dikonsumsi karena mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin sehingga menjaga kesehatan tubuh. Fungsi minuman ada dua, nourishing, pengganti makanan. Oh ini kebalik ya, harusnya kopi. Stimulating sebagai rasa tubuh akan haus. Lalu refreshing sebagai penyegar dalam tubuh, seperti jus. Minuman non alkohol ada sekitar 9 ya. Pertama artificial water, yaitu minuman bersoda. Lalu ada natural mineral water kayak aqua, club. Lalu ada jus, minuman dari sari buah. Lalu ada squash, minuman dengan CO2. Lalu ada sirup, minuman bahan dasar gula. Lalu ada suplemen, minuman yang mengandung nutrisi. Jadi lebih ke nutrisi atau stamina ya, hormon. Lalu ada minuman tradisional, minuman yang terbuat dari bahan-bahan rempah asli tradisional maupun warisan. Sama kayak dawet, cendol, lalu angsle, ronde. Lalu ada coffee, tea, milk, and coklat. Minuman berkarbohidrat dan fungsinya sebagai pengganti makanan. Jadi orang minum kopi itu kenyang karena karbohidrat. Orang minum susu kenyang karena ada lemaknya. Orang minum coklat kenyang karena ada lemaknya. Orang minum teh kenyang karena ada lemak. Ada kandungan lemaknya di dalam. Minuman non alkohol dibagi dua, kopi sama non kopi. Kalau kopi dibagi dua lagi, modern sama manual. Sedangkan non kopi dibagi dua, creamy dan freshly. Creamy, coklat, milk, teh. Jadi minuman itu creamy, kental. Sedangkan freshly, minuman segar, soda, mocktail, jus. Alat takar yang kita pakai adalah jigger untuk takaran cair dan takaran padat adalah sendok kopi. 1 sendok kopi full 10 gram.
Contoh biji kopi, powder coklat. Kalau jiger 1 onsis 30 ml, setengah onsis 15 ml. Jadi kayak gula cair, sirup, SKM dan lain-lain. Jadi barang-barang cair, bahan-bahan cair masuk jiger, kalau bahan-bahan padat masuk sendok kopi. Coklat. Coklat ini, oke, kita akan ke prosesnya dulu ya. Nah, jadi coklat itu, buah coklat dikupas dari coklat basah. Lalu dijemur sampai kering, lalu disangrai sama kayak kopi, digoreng. Lalu jadilah nanti setelah itu di grinder atau ditumbuk halus. Dan coklat sendiri ada coklat pasta, ada coklat blok, ada dark coklat, ada coklat blend. Nah, kalau coklat pasta itu sudah campur gula. Jadi dia dikentalkan. Kalau coklat blok itu dicetak, coklatnya balok. Kalau dark coklat itu coklatnya pahit, coklat murni. Tapi kalau coklat blend itu coklat manis. Lalu minuman coklat itu hampir sama kayak minuman kopi ya. Hot ice pasti ya. Hot ice. Original flavor topping. Originalnya kalau cair bisa merek Hasley. Hot coklat. Kalau padat bubuk coklat. Chip coklat blok. Jadi pada intinya semua benda bahan padat akan dicairkan semua. Lalu kita tambahin sirup atau tambahin powder. Lalu topping. Lalu untuk ice blend, maksudnya es coklat, ada cair, padat, chip. Sama ya, dicairkan juga. Lalu dikasih flavor, lalu ditopping. Nah, ini coklat blend ya. Dark coklat plus coklat Milo atau coklat manis, jadi coklat blend. Sama kayak kopi. Kalau kita hanya pakai Arabica atau pakai Robusta, ya asem, Arabica aja. Robusta ya pahit. Mending di mix, di blend. Sama kayak coklat. Kalau kita pakai dark coklat aja, pahit. Kalau kita pakai Milo aja, nggak kerasa coklatnya karena manis. Gula aja. 1:1. Jadi jadilah coklat blend. Dicampur ya, tinggal dikopiok aja, dikocok. Susu. Nah, proses susu ya. Sapi diperas jadi susu sapi murni mentah, dimasak. Kalau dimasak biasa jadi susu segar. Tapi kalau dia sambil diputar atau di mixer jadi susu pasteurisasi. Itulah bedanya. Lalu susu pasteurisasi itu kalau ditambahin gula jadi susu HT. Kalau dikentalkan dengan gula jadi SKM. Kalau diuapkan jadi susu bubuk, dikristalkan, diasapkan ya. Lalu ditambahin yogurt jadi atau diasamkan jadi yogurt. Kalau dikasih dikeraskan, dikentalkan jadi keju. Nah, jadi susu seperti itu. Makanya susu murni masih perah 90% lemaknya. Susu segar mesin panas 80%. Pasteurisasi 70%. UHT turun, keju lemak turun. Tahannya 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun. Itu yang pakai mesin. Kalau yang pakai manual ya tinggal ini pakai mesin pemperah, mesin pemanas, pasteurisasi, mesin UHT, mesin yogurt, mesin keju. Kalau manual ya susu murni, susu mentah, susu matang dikentalkan, pemanis, pengawet, diasamkan dan dibekukan. Semua susu juga sudah buka segel bertahan 1 hari dalam kulkas. Jadi biasanya masuk freezer ya, mau awet. Minuman susu juga sama ya, hot ice. Hot susu karena berhubung dia sudah liquid, tinggal campur aja dengan sirup dan powder. Kalau ice tinggal aja kasih milkshake atau es blend. Tapi kalau dia dikasih es krim ya, itu jadi milkshake. Kalau dikasih yogurt jadi smoothies. Dan memang susu memang pakai sirup paling enak. Jadi strawberry milkshake ya strawberry sirup kasih milkshake, kasih es krim. Strawberry sirup, milk sama es krim. Strawberry, milk, es krim, yogurt jadi smoothies, strawberry smoothies. Lalu teh. Teh sendiri itu ada banyak ya, ada teh white tea, yellow tea, green tea, oolong tea, black tea, teh herbal. Yang sering kita pakai adalah black tea. Di Indonesia kebanyakan hanya ada black tea, green tea, dan teh herbal. Yang kita pakai adalah black tea ya. Jadi daun teh dikeringkan, ditumbuk, disangrai, nanti jadi teh kering ya.
Nah, nanti tinggal dijual kemasan teh kayak gini atau dijual bubuk teh atau teh celup. Nanti kemasan kayak gini dicairkan dengan air jadi teh botol atau teh kotak. Nah, untuk minuman teh juga sama dengan susu coklat tadi, hot, ice, hot, original, lalu flavor, dikasih sirup ya dan di topping. Lalu kalau es, original, dikasih flavor, di topping. Nah, ini ya satu teh celup, air panas 200 ml. Jadi intinya semakin banyak air panas, semakin warnanya tidak cerah, tidak gelap. Tapi kalau mau gelap ya 200 atau 150 ml air. Kalau satu pitcher ya 5 pieces berarti sekitar 5.001 liter ya. Lalu jus. Jus itu dibagi menjadi 3. Konsentrat, sayur, dan fresh juice. Jus konsentrat itu jus langsung minum. Ada 2, watery atau ekstrak. Watery itu encer, kalau ekstrak kental. Kalau watery encer, jungle juice diamond itu merek. Tinggal dikasih sirup aja atau susu. Sunquick itu kental. Kalau sayur itu kebanyakan berair atau encer ya, brokoli, water, bayam. Karena sayur juga mengandung air. Lalu kalau fresh juice dibagi menjadi 3. Berair, kental, dan berserat. Jadi kalau berair kayak melon semangka, jadi kita blendernya nggak usah pakai air, gula, es batu. Kalau creamy itu kental, kita masih nambahin air, gula, es batu. Kalau serat itu kita harus menyaring kayak nanas, oren itu masih disaring. Kita perlu pakai air sedikit aja. Kalau creamy airnya lumayan banyak, avocado, durian. Dari creamy ini buah berlemak, lalu dikasih sirup. Ini jus konsentrat ya, ada ekstrak, dia kental karena ekstraksi ya, sama kayak tadi saya jelaskan di modern brew untuk ekstrak powder. Jadi ekstraksi, lalu ada yang jus sekali minum, langsung minum. Jadi ini biasanya buat campuran atau langsung jual. Orange juice, guava juice langsung jual. Kalau ini nambahin air, masih nambahin air kalau konsentrat. Lalu kalau fresh juice itu ada yang watery fruit, jadi nggak usah perlu air, hanya gula sama es batu, dia langsung jadi minuman. Atau juga bisa pakai juicer ya. Lalu kalau kental atau berlemak ini masih pakai susu, masih pakai air dan gula. Tapi dia juga nambahin susu SKM supaya tidak pahit. Kayak avocado atau uh, durian. Lalu buah naga. Lalu berserat. Nah, berserat ini harus disaring. Karena kalau seratnya kita minum nanti takutnya bahaya. Jadi ada sodiumnya di situ yang mengandung air, harus perlu disaringnya nanas, jeruk dan lain-lain. Lalu healthy juice atau jus sayur tadi ya, terbuat dari sayur bisa wortel, bisa tomat, bisa timun atau ubi dan lain-lain. Lalu soda itu dibagi 2, ada squash, ada sparkling. Kalau squash itu soda putih, kalau sparkling itu soda berwarna. Tinggal dikasih flavor. Nah ini sparkling ya, soda berwarna. Kalau squash soda putih. Lalu sirup. Nah, ini sirup memang lebih ke mocktail. Ada 6 kategori. Yang pertama adalah klasik. Klasik di sini minuman mocktail klasik. Mocktail yang sudah dulu ada kayak Cinderella, Shirley Temple, Mickey Mouse, Snow White. Lalu Rainbow. Rainbow ini minuman layer atau pelangi. Sirup, jus, soda buah. Kalau Punch ini minuman berasam, asam. Karena ada orange juice dan guava juice. Kalau cooler ini minuman dengan soda, campur soda. Kalau strict drink ini minuman ditumbuk. Kalau signature itu kreasi sendiri. Nah, ini seperti mocktail klasik. Jadi Blue Ocean, Sunrise, Cinderella, Shirley Temple, seperti ini. Jadi ini sudah standar internasional. Lalu ada Rainbow ya, ada layer 1 itu ada intinya kalau kita membuat minuman Rainbow yang paling bawah itu yang paling berat, gula, sirup. Lalu yang tengah itu minuman yang paling ringan, jus, guava, jus, orange juice atau buah. Lalu yang atas itu bisa soda atau buah yang ringan lagi kayak strawberry, leci atau juga
soda. Lalu pan ini diceker ya, jadi minuman ini di layer juga, jadi lebih ke asam, fruit pan. Lalu stick drink ini minuman ditumbuk, ada mojito, dia dikasih daun mint dan jeruk nipis ditumbuk, lalu dikasih soda. Bukan ditumbuk ya, melainkan buahnya itu digeprek, ditepuk-tepuk. Yang ditumbuk adalah jeruk nipisnya. Lalu ada Kapiroska, dia ini sama kayak mojito, tapi dia nggak pakai daun mint, jadi jeruk nipis sama buahnya ditumbuk. Lalu ada Kapirinya, dia hanya pakai brown sugar, karena dia nggak pakai white sugar, jadi jeruk nipisnya ditumbuk, cuma dia ada brown sugarnya. Lalu ada signature drink, itu tergantung dari kita ya buatannya. Ada tutti frutti, bisa pakai lombok, timun, kasih soda, kasih jus. Lalu ada Long Island coffee, jadi pakai air jeruk nipis, lalu kasih kopi di atasnya. Lalu ada di purple, jadi pakai guava jus, sirup anggur, lalu dikasih soda. Lalu ada namanya cooler. Cooler ini minuman bersoda ya. Minuman jus kuring, shaker dengan soda. Lalu kalau freeze, minuman jus di blender lalu di soda. Jadi shaker itu cooler, kalau di blender itu freeze. Kalau infusion itu buat campur dengan gelas, campur dengan air, lalu masukkan kulkas 8 jam. Oke, lalu ke presentasi ada namanya kondimen, kecaplet, garnish, dan fruit. Lalu kalau kita buat whipped cream ya, whipped cream cair 200 ml, gas charger, masukkan pakai alat whipped cream ya, tinggal dimasukkan. Lalu gula cair, gula pasir 1 kilo, airnya setengah. Nanti diaduk, aduknya jangan sampai matang ya, api kecil. Karena kalau dia matang dia akan jadi gula pasir lagi. Dan 1 kilo gula, air mendidihnya setengah liter, jadi 1 liter gula cair. Untuk garnish sendiri itu ada pertama slice lamb, jadi dia dipotong slice lamb, lalu ada round lamb, ada half setengah, ada yang masih utuh, ada yang lamb with kayak jeruk manis soto ya. Lalu ada lamb chang, jadi habis lamb with dipotong 2, lalu ada lamb twist, lalu ada orange skin, kulit buah, lalu ada orange peel, kulit buah yang dipotong kecil-kecil, lalu orange peel, kulit buah yang dipotong besar-besar atau dikupas. Oke. Ya, intinya bartender itu lebih ke flavor utama minuman tadi. Jadi dia lebih ke minuman penyegar ya. Seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa hubungi kami. Terima kasih.